Hai semuanya, kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Claudia Yerika Fatima. Nama saya Maria Sefiana Nuna. Kami dari kelas 11 MIPA 1 ingin menjelaskan tentang jaringan tumbuhan pada batang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan pada batang. Batang merupakan salah satu organ tumbuhan yang berpembuluh yang memiliki fungsi sebagai penyangga. Batang disusun oleh beberapa macam jaringan yang berbeda sehingga terdiri atas batang berkayu, batang lembut dan lunak, serta batang rumput atau kalmus. Adapun fungsi dari batang sebagai berikut. Yang pertama, menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju ke daun dan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, tempat mahkotanya daun, bunga, dan buah. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan struktur batang secara umum. Yang pertama, epidermis. Epidermis terdiri dari satu lapisan sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel atau dinding sel bagian luar mengalami penambahan dari zat kutin. Beberapa jenis tumbuhan memiliki epidermis yang terletak di sebelah dalam epidermis. Epidermis batang memiliki berbagai macam modifikasi, yaitu stomata, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Stomata kelak akan berkembang menjadi linti sel yang berfungsi untuk pertukaran gas dan penguapan. Baik, yang kedua adalah korteks. Korteks disusun dari parenkim, parenkim, sklerekim yang berupa serabut dari skleroid serta endoblas atau sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsinya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Beberapa jenis tumbuhan memiliki parenkim korteks yang mengandung klorofil yang disebut parenkim sehingga mampu berfotosintesis. Bagian korteks yang paling dalam disebut juga dengan flotena. Yang ketiga, stele atau silinder pusat. Stele terletak di sebelah dalam endodermis. Stele terdiri atas prekambium, parenkim, berkas pengangkut, dan empullor atau pit. Di dalam stele terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Lapisan terluar dari stele disebut preskel atau prekambium. Mulai. Saya akan menjelaskan struktur batang dikotil. Batang dikotil tersusun atas beberapa jaringan seperti berikut. Yang pertama, epidermis. Epidermis terletak di bagian terluar batang. Epidermis terdapat zat kitin yang berfungsi untuk melindungi batang agar tidak kehilangan banyak air. Yang kedua, korteks. Korteks terletak di antara epidermis dan endodermis. Korteks terdapat sel kolenkim dan sel parenkim. Sel kolenkim berfungsi sebagai jaringan penunjang, sedangkan sel parenkim sebagai jaringan dasar, serta untuk mengisi dan menyimpan zat. Yang ketiga, stele. Stele terletak di sebelah dalam lapisan endodermis. Stele berfungsi adalah untuk memberi keluapan pada batang. Yang keempat, perisikel. Perisikel yang menyelubungi berkas pembuluh batang. Yang kelima, berkas pembuluh. Berkas pembuluh terletak di bagian dalam perisikel yang berfungsi untuk sebagai pengangkut zat. Yang keenam, kambium. Kambium terletak di antara xilem dan floem. Kambium menyebabkan batang mengalami penambahan diameter. Fungsi kambium adalah untuk membentuk xilem dan floem. Terdapat dua tipe kambium, yaitu kambium vaskuler yang berada di antara xilem dan floem, dan kambium intervaskuler yang berada di antara dua berkas pengangkut. Floem. Floem terletak di bagian luar berkas pembuluh atau bagian luar kambium.
Fungsi floem adalah untuk mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh. Yang kedelapan, xilem. Xilem terletak di bagian dalam berkas pembuluh atau bagian dalam kambium. Fungsi xilem adalah untuk menyalur air dan garam mineral dari akar ke daun. Batang monokotil tersusun atas beberapa jaringan. Yang pertama, epidermis. Epidermis terletak di bagian luar batang. Dinding selnya lebih tebal daripada dinding sel epidermis dikotil. Fungsi epidermis adalah sebagai pelindung supaya tidak banyak kehilangan air. Yang kedua, meristem dasar. Meristem dasar terletak di jaringan yang berada di bagian dalam epidermis. Sampai sekarang belum ada yang mengetahui pasti fungsi dasar. Yang ketiga, berkas pembuluh. Berkas pembuluh tersebar pada meristem dasar. Fungsi berkas pembuluh mirip dengan yang dimiliki tumbuhan dikotil. Sekian penjelasan dari kami tentang jaringan tumbuhan pada batang. Terima kasih. Di sini kami akan membuat kerajinan dari organ tumbuhan. Yang kami ambil organ tumbuhan adalah batang. Batang ini kami ambil dari tumbuhan bambu. Baik, sebelum kami membuat kerajinan dari tumbuhan bambu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu alat dan bahannya.